Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat-sahabat semuanya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menginstal Debian versi 7 pada VirtualBox. Nah, teman-teman, VirtualBox itu sendiri ialah sebuah aplikasi yang memungkinkan kita untuk menginstal berulang-ulang kali jika terjadi kesalahan ataupun terjadi keeroran pada penginstalan, maka cukup dihapus saja lalu menginstal kembali. Jadi VirtualBox itu seolah-olah kita membuat komputer di dalam komputer itu sendiri. Nah, teman-teman, untuk cara menginstal VirtualBox dan mendownloadnya sudah ada di bagian deskripsi di bawah ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut ke bagaimana cara menginstal Debian pada VirtualBox, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe di bagian bawah video ini untuk mendapatkan updatean video kami selanjutnya. Oke, langsung saja teman-teman. Pertama, yang harus teman-teman download atau ada dulu di komputer teman-teman itu pertama ialah OS atau operating system Debian-nya itu sendiri. Bisa teman-teman download di bagian bawah link deskripsi ini. Kemudian setelah teman-teman mendownload, saya anggap teman-teman telah ada master Debian atau OS Debian-nya, maka teman-teman klik new. Lalu di sini pada tulisan name di sini silakan teman-teman masukkan, terserah teman-teman mau diketik apa. Kalau saya misalkan master Debian. Oke, teman-teman, intinya saja jika teman-teman melihat yang di pinggir sebelah kiri ini, intinya tidak boleh ada yang sama dengan judul yang ada di sini. Itu saja teman-teman. Kemudian di bagian Debian-nya, karena saya menggunakan versi Debian versi PD Linux dulu ini. Lalu untuk Debian-nya, karena saya menggunakan versi Debian versi 64 bit, jadi saya pilih 64 bit. Tapi jika teman-teman memiliki masternya yang 32 bit, silakan teman-teman pilih saja yang 32 bit. Oke, tinggal next. Nah, di sini teman-teman silakan teman-teman menentukan sendiri berapa mau dipakai. Kalau saya di sini memiliki memori sebesar 16 GB, jadi saya pakai 4 GB. Tapi ingat teman-teman, tidak boleh melebihi dari tanda merah di sini. Oke teman-teman, sebenarnya Debian ini kurang dari 1 GB pun sudah bisa kita menginstalnya. Oke, saya isi 4 GB. Lalu next. Lalu pada di sini biarkan saja di sini create a virtual hard disk now, create. Lalu di sini teman-teman bebas mau memilih PHD atau PDI virtual disk image, terserah teman-teman. Kalau saya biasanya yang bagian atas. Next. Biarkan saja di sini di dynamic allocated. Lalu next. Di sini biarkan saja di 8 GB teman-teman. Lalu create. Nah, nanti akan tampil seperti ini teman-teman, master Debian. Nah, ini belum jadi master Debian atau belum jadi OS Debian-nya, atau belum jadi kita menginstalnya, karena ini baru jadi wadah untuk kita menginstal. Nah, ibaratnya ini adalah komputernya yang akan kita install. Nah, sebelum kita menginstal, teman-teman lengkapi terlebih dahulu untuk settingnya di sini. Pertama yang kita lengkapi itu pertama bagian storage-nya. Pilih MPT, lalu pilih gambar CD ini, lalu pilih choose this file, lalu pilih di mana teman-teman menyimpan file Debian teman-teman. Pilih yang DPD1, kemudian setelah tampil seperti ini, teman-teman beralih ke network. Nah, pada bagian network ini teman-teman berikan centang di sini, lalu pilih
pada host only. Lalu teman-teman jika telah di bagian sini sudah selesai dan di bagian network sudah selesai, teman-teman tinggal klik OK. Nah, setelah sampai di sini teman-teman, langkah apa lagi yang harus kita lakukan, yaitu tinggal teman-teman mengklik tombol start di bagian atas ini. Klik start. Oke, maka Debian akan tampil seperti ini. Di sini dia akan menginstal. Nah, teman-teman, di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Instalan ini ada dua tipe, teman-teman. Ada yang tipe grafik, ada yang tipe instalan CLI atau dalam bentuk hitam atau hanya komen. Nah, kita pilihnya yang atas saja dulu, teman-teman. Tinggal klik enter. Oke, pada posisi di sini teman-teman, silakan pilih saja dulu yang English, enter. Setelah di enter, lalu American English saja teman-teman. Oke, dia akan menginstal. Nah, untuk kecepatan menginstal ini teman-teman tergantung dari kecepatan CPU, PC ataupun laptop teman-teman. Oke teman-teman, ada satu trik lagi teman-teman. Nah, jika lagi posisi waiting link atau konfigurasi seperti ini digambar, teman-teman tadi tekan tombol spasi sehingga dia akan tampil seperti ini, lalu tekan saja no. Nah, di sini teman-teman kita meminta yaitu konfigurasi IP address, konfigurasi network manual. Nah, di sini teman-teman, jadi menginstal Debian ini teman-teman, jika teman-teman tidak mau repot atau telah lewat dari menu tadi, teman-teman lupa mengklik spasi, teman-teman lanjutkan saja teman-teman sampai dia berhasil ke belakang sampai selesai finish. Tetapi untuk di bagian IP addressnya teman-teman harus mengkonfigurasi secara manual. Untuk cara mengkonfigurasi IP address pada Linux Debian sudah ada di bawah deskripsi video ini. Nah, jika teman-teman tidak mau repot seperti itu, teman-teman langsung saja masukkan di sini IP addressnya. Ingat teman-teman, karena video ini tipe video berlanjut, maka kita sepakati dulu menurut topologi ini IP yang kita pasang nanti ialah 192.168.137.100 teman-teman. Oke, kita pasang 192.168.137.100. Oke, tinggal tekan enter teman-teman. Untuk netmax itu biarkan saja. Untuk gateway teman-teman bisa teman-teman kosongkan, terserah teman-teman, atau tidak diisi atau diisi saja seperti tadi, tidak apa-apa teman-teman. Di sini karena saya tidak menggunakan gateway, jadi saya kosongkan. Untuk name server saya kosongkan terlebih dahulu teman-teman. Nah, untuk hostname itu teman-teman bisa tulis nama teman-teman atau nama panggilan teman-teman atau terserah teman-teman. Kalau saya mengisikannya misalkan inisial. Oke, next. Domain name itu teman-teman kosongkan terlebih dahulu, tidak apa-apa, tapi diisi juga tidak apa-apa. Untuk password root teman-teman jangan memikirkan password-password yang aneh-aneh terlebih dahulu karena kita masih belajar. Jadi sebaiknya teman-teman isi saja dulu 1 2 3 4 5 6. Ingat teman-teman, passwordnya 1 2 3 4 5 6. Kenapa tidak nanti ketika teman-teman sudah menginstalnya,
jika teman-teman mengisi passwordnya yang aneh-aneh, maka biasanya teman-teman akan lupa. Jadi sebaiknya untuk latihan pertama ini kita menggunakan password yang sangat standar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu tekan enter, lalu masukkan lagi password yang sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu enter. Untuk full name silakan isi nama teman-teman. Ingat tidak boleh spasi. Lalu klik enter, lalu tulis lagi, lalu enter. Untuk passwordnya samakan saja teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu isi kembali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, untuk di bagian select time zone biarkan saja di atas sekali teman-teman. Nanti kita ada pengaturan setting, pengaturan waktu ataupun pengaturan yang lain-lain secara spesifik. Nah, untuk di sini teman-teman, untuk teman-teman yang baru pertama kali belajar install Debian, pilih saja yang paling atas terlebih dahulu biar mempermudah teman-teman. Oke, lalu tekan enter lagi. Lalu di bagian sini tekan enter lagi. Nah, di sini teman-teman telah terbentuk primary dan logic sebesar 8 GB dan 400 MB. Nah, teman-teman jangan terpilih-pilih dulu yang ini, tinggal klik finish di bagian bawah, enter. Lalu di sini jangan dipilih no, tapi pilih yes, karena apakah teman-teman menyetujui dari file tadi? Ya, jika ya tekan yes. Kalau ditekan no teman-teman, maka dia akan membatalkan pengaturan partisi kita tadi. Nah, di sini silakan menunggu teman-teman, tergantung dengan kecepatan dari memori teman-teman. Sampai di sini scan another CD or DVD, no kan saja dulu teman-teman. Nanti kita bisa scan secara manual. Lalu use a network mirror, no kan saja dulu. Ini adalah proses nanti teman-teman akan disuruh memilih aplikasi-aplikasi apa saja yang mau diinstal. Ini survei, no kan saja. Nah, di sini teman-teman untuk menghilangkan tanda bintang tekan saja spasi. Kita hilangkan saja dulu semua teman-teman, tinggalkan satu yang standar sistem anti-liti. Oke, lalu enter. Kita tunggu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita telah berada di grup bootloader. Nah teman-teman, ini jangan ditekan no, tapi harus tekan yes. Nah ini tinggal teman-teman instalasi komplit, tinggal continue. Nah teman-teman, setelah selesai teman-teman menginstal Debian, teman-teman
jika tampilannya tidak seperti ini, tidak langsung masuk seperti ini, biasanya CD atau DVD di dalam Debian teman-teman itu masih ada di sini. Maka keluarkan terlebih dahulu setting, lalu di bagian storage. Nah, jika ini masih berisi seperti ini teman-teman, maka dia tidak akan tampil seperti layar hitam seperti ini, tapi dia akan kembali untuk menginstal kembali. Jadi caranya yaitu jika tampilannya bukan seperti layar di depan ini, tidak tampil login tapi menginstal lagi, maka keluarkan terlebih dahulu Debian ini dengan cara klik di bagian sininya, lalu klik di bagian sini, lalu remove disk from virtual drive. Oke, dia telah tampil seperti ini, lalu oke. Setelah seperti itu, maka teman-teman klik lagi bagian mesin, lalu reset. Nah, lalu tunggu, dia akan tampil seperti tampilan seperti ini. Oke teman-teman, Debian teman-teman telah selesai. Kita coba untuk meloginnya dengan cara ketikkan root untuk bagian login, lalu passwordnya seperti yang kita sudah sepakati, yaitu 123456. Oke teman-teman, sekarang kita akan membuktikan IP address yang telah kita pasang tadi apakah memang telah terpasang atau masih kosong, dengan cara ketikkan saja misalkan if config. Oke, enter teman-teman. Di sini teman-teman sudah bisa melihat ETH0 init addr 192.168.137.100. Nah teman-teman, jika tadi teman-teman tidak mengisi IP address, maka IP address untuk ETH0 masih kosong, maka teman-teman isi secara bisa dapat mengisinya secara manual dengan cara ada di video yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke teman-teman, Debian teman-teman telah berhasil diinstal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.